Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan belajar ya terkait soal-soal SKD lagi. Yang pertama ini ada soal TWK teman-teman. Soalnya adalah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan kerangka pencapaian segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai Jadi kan fungsi Pancasila atau nilai dasar Pancasila kan bisa menjadi falsafah hidup, bisa menjadi sumber hukum, tujuan negara atau dasar hukum gitu ya. Kemudian bisa menjadi paradigma atau kita biasanya tuh dengarnya paradigma pembangunan gitu ya. Nah, jadi dari pengertian ini ya, kalau misalkan kita cek satu-satu deh, kalau misalkan falsafah hidup itu masih kurang tepat ya. Kalau falsafah hidup berarti dia itu menjadi dasar untuk menjalankan pemerintahan gitu ya. Dasar untuk menjalankan pemerintahan ya, kepemerintahan gitu ya. Kalau ideologi pembangunan, ideologi pembangunan itu masih kurang tepat karena biasanya nilai dasar dari Pancasila itu bukan sebagai ideologi pembangunan. Kemudian yang C, sumber hukum. Nah, kalau sumber hukum jelas tidak sesuai dengan teksnya. Tujuan negara juga tidak kurang sesuai ya, kurang sesuai dengan bacaannya. Maka sisanya adalah jawaban yang teman-teman ya, paradigma atau kita kenal sebagai paradigma pembangunan. Nah, kita akan bahas paradigma pembangunan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini pengertiannya. Jadi Pancasila sebagai paradigma berarti nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur dalam segenap aspek pembangunan di Indonesia. Hal ini adalah konsekuensi dari pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Maka tidaklah mengherankan bila Pancasila dijadikan tolak ukur dan landasan dalam bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan ya. Jadi kan kita juga biasanya kan lebih sering dengar kata-kata paradigma pembangunan ya, pembangunan daripada ideologi pembangunan gitu ya. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang sebagai paradigma. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal TIU ya, soal TIU kita baca soalnya. Galuh berangkat dari kota F menuju kota Y pada pukul 10.45 dengan menggunakan mobil berkecepatan 90 km per jam. Hana berangkat dari kota Y menuju kota F pada pukul 11.05 dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara kedua kota adalah 240 km per jam. Mereka berpapasan pukul. Oke, di sini yang ditanyakan adalah mereka berpapasan pukul berapa ya. Artinya T-nya itu berapa ya, yang dicari T-nya. Nah, kalau bertemu dengan soal berpapasan seperti ini, kemudian waktunya berbeda, teman-teman, ini ada rumus cepatnya adalah T sama dengan S dikurangi selisih jarak. Ya. Selisih jarak dibagi dengan V1 ditambah V2. V1 itu adalah kecepatan pertama, di sini adalah kecepatan Galuh. V2-nya adalah kecepatan Hana, ya, di sini 60 km per jam. Kita tulis di sini V1 sama dengan 90 dan V2-nya sama dengan 60. Ini km per jam. Ini kilometer per jam. Nah, kemudian S-nya juga kita tahu 240 km per jam. Jadi informasi yang belum ada di soal adalah selisih jarak. Nah, selisih jarak itu dapat dihitung dengan selisih jarak. Itu dapat dihitung dengan V1 kemudian dikalikan dengan beda waktu ya, beda waktu berangkat. Satuannya adalah jam ya. Nah, selisih jarak, karena dengan selisih jarak, maka nanti satuannya adalah kilometer gitu ya. Biar jadi kilometer, maka beda waktunya itu harus dalam satuan jam gitu. Jadi V1-nya berapa? 90 dikali dengan beda waktunya. Dari 10.45 ke 11.05 itu kan 20 menit ya. Berarti kita jadikan jam, maka 20 per 60 biar jadi jam. Kita coret-coret, tinggal 1/3 dikali 90 sama dengan 30 km. Jadi bedanya adalah 30 km. Nah, kita udah dapat semua informasinya, kemudian kita tinggal masukkan ke rumusnya. S-nya ada 240 dikurangi dengan 30 dibagi dengan 90 ditambah 60.
60 sama dengan 210 dibagi dengan 150. Ini coret-coret, 21 bagi 15 disederhanakan menjadi 7/5 atau 1/2/5 jam. Atau kalau misalkan kita jadikan dengan menit, 1 jam 2/5 jam itu adalah berapa menit? 2/5 dikalikan dengan 60, berarti dia itu 24 menit. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan deh, tinggal jumlahkan 11.05 ditambah dengan 1 jam 24 menit. 11 ditambah 1 jam berarti 12.05 ditambah 24, 29. Jadi jawaban di sini adalah yang A, teman-teman. Jadi yang dijadikan patokan adalah yang waktu terakhir ya, waktu terakhir yang digunakan untuk start. Di sini adalah waktu Hana, karena Hana kan berangkatnya lebih telat gitu ya. Nah, seperti itu untuk mengerjakan soal TIU ini. Oke, di sini ada soal TKP ya. Di sini soal TKP. Saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital. Di sini ada sangat vital pada kantor cabang kami dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Oke, di sini kita yang perlu garis bawah adalah sangat vital gitu ya. Jadi kalau misalkan kita telat itu bisa mengakibatkan mungkin kerugian kantor ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena di sini sifatnya sangat vital. Maka langkah yang paling tepat gitu ya. Di sini juga ada keterangan bahwa kita sedang mengerjakan perbaikan yang di kantor lain yang jaraknya sangat jauh nih ya. Jadi kita pilih jawaban yang sekiranya paling efisien dan paling menyelesaikan masalah. Kalau yang A, meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Ini malah melimpahkan ya, padahal kita yang ditugaskan gitu ya. Ini malah menyuruh kantor balik gitu ya, kan nggak mungkin, jelas bukan. B, segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaikinya. Nah ini kurang efektif, kenapa? Karena kerusakannya sangat vital gitu ya. Kemudian jaraknya sangat jauh. Jadi opsi B itu bukan merupakan jawaban yang maksimal gitu ya. Nggak efektif seperti itu. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera berarti ini kan jaraknya sangat jauh. Yang pertama, yang kedua itu kan kita sedang memperbaiki juga gitu ya. Jadi kalau yang C itu kurang efektif dalam penyelesaian masalahnya. Yang D, menghubungi rekan teknisi yang dekat untuk dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. Ini simpan dulu ya. Karena ini positif dan juga solutif gitu ya. Yang E, menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Ini juga kurang efektif karena di sini kan jaraknya sangat jauh, kemudian rusaknya sangat vital. Jadi kalau yang E juga kurang efektif. Jadi di sini kemungkinan jawabannya cuma yang D, teman-teman. Nah, kita buka. Ternyata D bernilai 5, A bernilai 4, kemudian E bernilai 3, B bernilai 2, dan C bernilai 1, teman-teman. Sekian, terima kasih.